Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua PPLP PT PGRI Banjarmasin, Bapak Dr. Andes Haji Dahri MM. Yang saya hormati Ketua STIKIP PGRI Banjarmasin, Dr. Hajah Dina Huriati MPD, Wakil Ketua, para dosen, Sivitas Akademika STIKIP PGRI Banjarmasin, dan para mahasiswa baru tahun akademisi tahun 2020-2021 STIKIP Banjarmasin. Perkenanan pada hari ini akan saya sampaikan masalah paparan terkait dengan bencana, itu dengan judul kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan ini Kalimantan Selatan merupakan daerah yang termasuk kategori rawan bencana. Dalam penanggulangan bencana terdapat beberapa peraturan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang peran serta lembaga internasional dan lembaga non pemerintah dalam penanggulangan bencana. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi dalam undang-undang disebutkan di Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional Bencana. Jadi di pusat yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi kalau disingkat itu BNPB. Nah, dengan dasar undang-undang tersebut dan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Nomor 8 Tahun 2008 tentang pembentukan Badan Nasional, maka di provinsi dan kabupaten kota maka dibentuklah BPBD, namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disingkat BPBD. Jadi alhamdulillah di Kalimantan Selatan sudah terbentuk BPBD provinsi dan BPBD kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Dan juga ada beberapa peraturan, perda dan sebagainya. Nah, terkait kondisi di Kalimantan Selatan itu ada peta. Nah, ini peta, gambar peta ini peta tektonik, jadi gunung api. Jadi alhamdulillah di Kalimantan Selatan gambar yang tertera di Pulau Kalimantan itu alhamdulillah kita tidak ada merahnya. Jadi mungkin dikatakan aman dari bencana gunung api. Nah, inilah. Jadi kalau di Pulau Jawa, Sumatera dan lain-lain itu melingkar merah. Di Pulau Kalimantan alhamdulillah tidak ada gambar merah. Nah, mungkin itulah wacana yang digelontorkan oleh Pak Jokowi untuk memindah ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan. Mungkin salah satunya adalah pertimbangan dari kondisi kerawanan di daerah kita. Nah, kemudian dari gambaran-gambaran yang pernah terjadi bencana di Indonesia, itu kita ada gambar-gambar yang sudah saya tayangkan ini. Ada tsunami itu 2004, itu Aceh, Sumatera Utara itu 2004. Kemudian ada gempa bumi di Jogja itu 2006. Ada tsunami Pengandaran itu 2006. Nah, ini gambaran bahwa telah terjadi bencana di Indonesia ini sudah luar biasa. Nah, kemudian dengan dasar kejadian-kejadian itu sebenarnya banyak tidak tertangani bencana yang ada di Indonesia ini, siapa yang bertanggung jawab. Nah, inilah maka pemerintah hak inisiatif Dewan DPR RI maka membuatlah undang-undang
yang disebut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Jadi begitu 2004, 2006 terjadi bencana, itu penanganannya tadi masih tidak ada yang jelas. Nah, kemudian dengan Undang-Undang tahun 2007, maka di situ ada kejelasan penanganan. Nah, belajar dari pengalaman, kalau sebelum ada Undang-Undang 24 itu pada saat pra bencana itu kurang diperhatikan, kesiapsiagaan kurang, bencana terjadi pada saat waktu kita tidak siap. Nah, inilah. Jadi pada saat kondisi darurat, panik, berkepanjangan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, koordinasi kacau dan sebagainya. Kemudian kondisi setelah terjadi bencana juga pemulihan fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lamban dan tidak menyeluruh. Nah, inilah mungkin yang jadi pertimbangan Dewan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, maka dibentuklah namanya di pusat tadi dengan 2008 terbentuk itu namanya BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mengurusi bencana tingkat nasional. Kemudian BPBD di provinsi dan kabupaten kota. Jadi sudah ada yang untuk menangani kebencanaan adalah ada suatu instansi yang jelas, tapi tidak bekerja sendiri, semua sektor terlibat. Nah, dengan terbentuknya Undang-Undang 24 tadi tentang penanggulangan bencana, maka urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh sektor holder diatur. Kemudian pemerintah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha. Jadi perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Jadi dalam penanggulangan bencana itu ada 3 tahapan kita. Jadi 3 tahapan. Jadi tahapan pra, sebelum ada bencana apa yang kita lakukan, saat terjadi bencana apa yang kita lakukan, dan setelah bencana apa yang kita lakukan. Nah, ini juga dalam undang-undang ini ada beberapa pengertian. Mungkin nanti silahkan adik-adik para mahasiswa untuk membaca lebih lanjut terkait dengan pengertian. Di salah satunya misalnya dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa bencana itu apa. Nah, jadi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun manusia. Nah, jadi 3 faktor yang menyebabkan bencana ini ada alam, non alam dan faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak fisiologis. Jadi dari pengertian bencana ini mungkin adik-adik juga perlu tahu. Jadi jangan sampai nanti ada sedikit bencana banjir di muka rumah sampai tinggi selutut, ribut, manggil Pak Sarudin, ini bencana banjir di kampung kami. Nah, ini kan jadi saya tanya, bencana banjir sampai di mana? Airnya sampai kemana? Misalnya lutut. Terus masyarakat bagaimana aktivitasnya? Masih biasa-biasa, bisa ke pasar kemana? Itu kan, nah itu bukan yang disebut kategori bencana. Jadi kalau sudah bencana, mereka sudah tidak bisa beraktivitas lagi di daerah tersebut, mereka harus mengungsikan diri, pemerintah menyiapkan tempat-tempat penampungan dan sebagainya itu. Jadi kita harus memahami dari pengertian bencana. Jadi jangan bilang, oh begitu ada kebakaran sedikit, bencana kebakaran. Nah ini kan, tapi dampak dari itulah mungkin yang kita pahami. Jadi yang menyebabkan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Ini kan yang disebut bencana. Nah, ini juga ada bencana alam. Nah, itu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam. Ini antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Nah, kalau di sini yang terkenal tuh anginnya angin puting beliung. Jadi angin puting beliung. Jadi kalau angin topan bahasa itu, kalau kita sering angin puting beliung yang muter-muter kan. Jadi gempa bumi alhamdulillah
mudahan tidak terjadi di tempat kita, tapi potensi masih ada gempa bumi, tsunami. Kita bilang ada di sini potensi tsunami lebih kecil, tapi sebab kita ada beberapa kabupaten yang bersentuhan dengan laut itu kan. Nah, gunung meletus mungkin tadi sudah sebutkan di awal, alhamdulillah tidak ada, mudah-mudahan tidak terjadi sampai akhir zaman nanti kita. Apa banjir? Nah, ini banjir sudah sering, bencana yang sering terjadi di tempat kita, banjir, kekeringan, kalau angin topan, angin puting beliung, dan tanah longsor itu yang sering terjadi. Kemudian ada bencana non alam yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa non alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Nah, ini mungkin yang sekarang ini kita yang dinamakan dengan istilah COVID-19 ini adalah bencana yang belum pernah terjadi di tempat kita, di dunia, di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Ini juga kita masih membingungkan. Jadi ini termasuk bencana non alam, itu termasuk di wabah penyakit. Nah, ini wabah penyakit itu termasuk yang COVID-19, jadi adalah peristiwa bencana non alam. Jadi sampai sekarang kita masih status darurat penanganan bencana non alam, yaitu COVID-19 ini. Nah, ini bencana sosial. Kalau sosial adalah serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunis, masyarakat, dan teror. Ini yang mungkin sudah tidak terjadi lagi. Tahun berapa itu yang mungkin ada konflik sosial antara kawan-kawan di Kalteng dan sebagainya, itu termasuk bencana sosial. Mungkin nanti adik-adik dan sebagainya silahkan baca undang-undang, buku-buku panduan kebencanaan masih banyak. Ini ada peringatan dini, ada pencegahan, ada kesiapsiagaan, ada mitigasi, tanggap darurat, rehabilitasi, dan lain-lain. Silahkan baca apa pengertian-pengertian tersebut. Nanti modulnya saya serahkan, silahkan dibaca dalam buku panduan, juga di Undang-Undang 24, peraturan lainnya juga sudah banyak sekali. Silahkan aja di download, dicari peraturan perundangan tentang bencana, termasuk peraturan kepala BNPB. Nah, ini. Nah, terkait dengan penanggulangan bencana, jadi penyelenggaraan bencana itu terdiri atas 3 tahapan. Jadi tahapan pertama itu pra bencana, sebelum ada bencana apa yang kita lakukan. Kemudian pada saat terjadi bencana itu namanya tanggap darurat, apa yang dilakukan. Kemudian ada lagi tahapan berikutnya adalah pasca bencana, jadi setelah bencana. Jadi dalam penanggulangan bencana sesuai Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang bencana ada 3 tahapan. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi pra bencana itu situasi tidak ada bencana, kemudian ada situasi terdapat potensi. Nah, ini kebetulan saya membidangi ini. Jadi saya sebagai kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi saya sebagai kepala bidang pencegahan kesiapsiagaan menangani di pra bencana. Nah, jadi kalau pra bencana ini saya tangani dengan berhasil, mencegahnya dan sebagainya, maka dua bidang di bawahnya tidak ada kerjaan. Nah, jadi mungkin perlu diamati dan sebagainya. Tapi kita bekerja dengan 3 tahapan ini, yang mengurusi pra siapa, yang saat terjadi bencana siapa, kemudian di pasca bencana siapa. Jadi saya kebetulan ditugasi di kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi dalam situasi tidak ada bencana, nah ini ada namanya, di situ ada perencanaan, ada pencegahan, ada pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan penataan ruang. Nah, inilah mungkin yang terkait dengan adik-adik sekarang mengikuti sebagai mahasiswa baru. Ini kita berada di situasi tidak ada bencana. Jadi kita di situ ada namanya pendidikan pelatihan. Nah, itu ada. Nah, dalam pendidikan pelatihan nanti mungkin disinilah banyak peran kita. Apa yang bisa disumbangkan, apa yang bisa kita berdayakan masyarakat dalam untuk mencegah terjadi bencana yang ada di Kalimantan Selatan ini. Itu ada banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gelombang pasang, ada kekeringan, dan kebakaran hutan lahan. Jadi yang sering terjadi ada 6 jenis di tempat kita. Inilah.
Nah sekarang sudah dilakukan situasi tidak ada bencana, kita sudah perencanaan siapa berbuat apa, siapa melakukan apa, sebenarnya bukan BPD sendiri. Jadi dalam perencanaan itu semua sektor terlibat, termasuk TNI Polri, masyarakat dan akademisi dan sebagainya di sini ikut berperan dalam situasi tidak bencana, termasuk perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko itu apa bentuknya, pendidikan, pelatihan, penelitian dan penataan ruang. Nah inilah. Nah kemudian kita begitu sudah kita lakukan situasi tidak ada bencana, sudah dilakukan perencanaan dan sebagainya, maka terdapat situasi potensi. Nah atau potensi bencana terdapat. Nah sekarang sudah status darurat COVID. Sekarang Kalsel sekarang memasuki terdapat potensi bencana, sekarang kebakaran hutan lahan. Nah ini juga terjadi di Kalsel. Jadi kita sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan per tanggal 1 Juli sampai dengan 31 November, ada 5 bulan status siaga. Nah inilah kita sekarang melakukan kegiatan namanya mitigasi, peringatan dini dengan siapsiagaan. Sekarang sudah siaga kita, berarti kesiapsiagaan termasuk sarana persana dan sebagainya kita lakukan dalam kesiapsiagaan ini. Nah ini termasuk kita menempatkan personil di lapangan, termasuk helikopter sudah standby kan, jadi sudah kita dapat potensi kebakaran hutan lahan. Nah kemudian sudah kita lakukan upaya-upaya yang di pra bencana, ternyata terjadi juga bencana, maka turunlah ke tahap berikutnya itu saat darurat, saat tanggap darurat. Nah ini kalau sudah terjadi tanggap darurat seperti yang sekarang ini yang COVID-19, maka di situ adalah kajian-kajian cepat, ada status karena darurat, penyelaman evakuasi, pemenuhan kebun dasar, perlindungan dan pemulihan ini sudah dilakukan terkait dengan bencana non alam. Sekarang bencana yang kebakaran hutan lahan kita masih dalam situasi siaga darurat. Kemudian sudah dilakukan situasi tanggap darurat, maka berlanjut ke pasca bencana. Nah pasca bencana ini adalah setelah terjadi bencana selesai, anggaplah kita kebakaran hutan dan lahan misalnya berakhir tanggal 31 November, sudah cuaca hujan dan sebagainya, maka pasca bencana itu ada yang misalnya ada rehab, ada rekonstruksi. Ini ada apakah yang kita perlu waspadai atau kita siapkan di situ, ada kerusakan apa, ada prasarana, sosial, ekonomi, kesehatan, ketertiban, lingkungan dan sebagainya. Inilah yang perlu di rehab dan rekonstruksi di pasca bencana. Nah, jadi ada 3 tahapan sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang bencana. Nah, kemudian dalam undang-undang juga ada peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi punya hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi misalnya saya sendiri sebagai masyarakat, adik-adik mahasiswa juga sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat. Jadi kita punya kewajiban, punya hak. Jadi kewajiban kita apa? Nah, hak masyarakat dalam Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang bencana itu pasal 26. Pertama, mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman khusus bagi kelompok masyarakat yang rentan bencana. Nah ini masyarakat yang rentan ini siapa aja? Jadi kita sebagai masyarakat yang sehat, yang kuat, pada saat terjadi bencana kita melihat orang-orang ini, ada masyarakat yang terkena bencana yang rentan seperti ibu hamil, balita, orang-orang tua dan sebagainya, itu termasuk rentan. Itu yang kita sebagai masyarakat, sebagai relawan, sebagai mahasiswa melihat terjadi bencana, kita berusaha menyelamatkan orang-orang yang rentan dulu. Jangan begitu ada melihat ibu-ibu cantik, bungas, begitu ada kena bencana, nenek-nenek di sampingnya, ibu-ibu di sampingnya, yang diambil ibu-ibunya dulu. Nah, jadi tolong yang kuat silahkan melakukan sendiri, yang tidak mampu kita bantu. Nah, yang hamil dan sebagainya kita tolong, itulah kewajiban kita. Kemudian mendapatkan pendidikan, pelatihan, keterampilan dan penyelesaian bencana.
Jadi pendidikan pelatihan termasuk yang rencana yang hari ini kita laksanakan terhadap adik-adik itu adalah termasuk peran serta masyarakat. Kemudian peran serta dalam perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan program dan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikologis. Berprestasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan bencana khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitas dan melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana. Nah, kemudian kewajiban kita tadi hak, ini kewajiban kita. Jadi kewajiban kita menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, kelestarian dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi kita berusaha menjaga, kemudian melakukan kegiatan bencana, memberikan informasi yang benar kepada publik tentang bencana. Jadi saya ada info-info yang kurang jelas. Ini contoh di Banjarmasin itu kita banyak pemadam kebakaran swasta. Nah, kadang-kadang ada informasi ada kebakaran di daerah A, ada informasi kebakaran di sini, cepat berangkat pemadam. Sampai di sana ternyata tidak ada apinya. Jadi informasi menyesatkan. Ini banyak informasi masih menyesatkan. Kasihan pemadam bolak-balik ke menyasar, belum tuntung di sini, di sana pulang ada api ya. Nah, ini ada api. Maka itulah kita sebagai masyarakat jangan memberikan informasi yang tidak benar terkait dengan bencana. Nah, kemudian ini karakteristik bencana yang ada di Indonesia itu ada 11 jenis bencana. Itu yang tanah longsor, banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin badai, gelombang badai, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kegagalan teknologi dan wabah penyakit. Nah, alhamdulillah untuk di Kalsel kita yang saya sebut tadi ada 6 jenis, yaitu banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung, gelombang pasang, tanah longsor dan kekeringan. Jadi ada 6 jenis yang sering terjadi, tapi kita tidak menapik tadi bahasanya kalau ada gempa bumi, tsunami, tapi ada potensi kecil, tapi yang sering setiap tahun terjadi inilah yang di tempat kita. Nah, ini rawan-rawan tanah longsor, itu ada di Loksado, ada Miawa, Permasan. Ini ada daerah-daerah yang rawan kebakaran, ada ini rawan-rawan abrasi pantai, ini yang di pinggir-pinggir pantai biasanya ada bolong-bolong pasang laut ada di Kecamatan Alo-Alo, Beruntung, Tanah Laut, Tanah Buban, Kota Baru ini yang bersentuhan dengan laut. Nah, ini. Tapi ada juga yang ada bersentuhan laut di Pantai Hambawang, Barabai itu. Jadi kadang-kadang umpat Jawa kami ada pantainya tapi ada lautnya ya. Itu mungkin intermezzo aja. Nah, ini gambaran, jadi gambaran kejadian bencana asap akibat kebakaran hutan lahan di Kalimantan Selatan sejak tahun 2015 sampai 2019. Jadi kita ada daerah-daerah yang rawan tinggi, itu ada beberapa kabupaten kota di Kalimantan Selatan, hampir seluruh kabupaten kota ini ada tinggi, sedang, rendah. Jadi yang kuning, merah gambar itu merupakan daerah yang rawan kebakaran. Nah, ini sudah terjadi ini beberapa tahun ini. Nah, ini alhamdulillah untuk tahun 2020 BMKG memprediksi awal musim kemarau itu dimulai bulan Mei sampai dengan September. Nah, ternyata awal Mei sampai awal Agustus itu alhamdulillah di Kalsel ini dimasuk kemarau basah, masih hujan. Jadi puncak kemarau itu Agustus. Jadi Agustus memang terjadi pada minggu kedua bulan Agustus sudah terjadi kebakaran di tempat kita sampai sekarang. Jadi ini pun masih panas, hujan panas. Mungkin yang nantinya dikategorikan oleh BMKG sebagai kemarau basah. Jadi kemarau basah itu ada hujan, ada basahnya. Ini kejadian-kejadian yang tahun 2019 ini luar biasa. Jadi data 2019 itu titik hotspot yang terpantau itu hampir merata di seluruh kabupaten kota kecuali Banjarmasin. Banjarmasin kenapa jadi 000? Memang tidak ada hutannya di sana. Jadi memang tidak ada hutan, tidak ada hotspot terpantau. Jadi yang banyak itu adalah di daerah Banjar, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan tinggi-tinggi. Tapi
Banjarbaru sebenarnya kejadiannya luar biasa. Jadi kejadian kebakarannya banyak sekali. Banjarbaru sampai 345 kali kejadian. Tapi hotspot terpantau tidak banyak karena Banjarbaru pagi. Satelit ini yang memantau satelit ini pagi dan sore. Jadi jam 6 sore, jam 6 pagi. Jadi lewat satelitnya di tempat kita nih api belum ada. Begitu sudah lewat hanya orang membakarannya. Nah, kita baca itu kan yang seperti di Banjarbaru itu. Banjarbaru memang kejadian luar biasa, asapnya pun di sana. Nah, kemudian ini rekap tahun 2015 sampai 2019 ya lumayan ini. 2015 itu kemaraunya tinggi. Jadi luas lahan terbakar itu sampai 7.138 hektar. Kemudian 2016 kecil itu kemarau basah. 2017 meningkat lagi 2000 lebih, 2018 meningkat lagi. Nah, 2019 itu 7.102 itu mendekati 2015. Jadi kejadian 2015 sampai 2015 itu hampir sama. Sebenarnya mungkin 5 tahunan nih udah kita nih. Jadi kemarin 2011 lumayan tinggi, 2012 kurang, 13 naik, 14 naik, 15 puncaknya. Kemudian 2016 kemarau basah, 17 naik, 18 naik, 19 naik. Kemudian 2020 ini turun lagi, ya turun lagi. Alhamdulillah nih puncak-puncak kemarau mungkin kalau di 15, 19 itu bulan Juni sudah luar biasa kejadian kebakaran. Tapi kita di bulan Agustus baru kebakaran tahun 2020 ini. Nah, kemudian dari beberapa gambaran ini kita sudah melakukan antisipasi terhadap kebakaran hutan lahan. Itu ada rawan-rawan yang terjadi di kisaran Bandara Samsudin Nur, itu sudah kita lakukan pemetaan. Nah, inilah yang merah-merah, gambar merah itu yang kejadian kebakaran tahun 2019. Jadi yang di atas itu belakang bandara, itu daerah Gunung Damar, daerah Sambang Lihum. Nah, di seberang Trikora yang merah itu yang kejadian. Nah, ini yang gambar-gambar yang merah, yang kuning hijau itu ada rawan, itu rawan sekali. Nah, itu belum terbakar tahun 2019. Alhamdulillah tahun 2020 ini tidak terbakar lagi. Kemungkinan mudah-mudahan masih di sana. Nah, inilah kita lakukan pembahasan di sana. Itu ada kita pembahasan gambut seluas 200 hektar, ada pemanfaatan embung dan sebagainya, itu ada di daerah-daerah itu, ada foto-foto yang kita sajikan. Ini jadi gambaran-gambaran yang terjadi 2019. Nah, kemudian yang untuk 2020 kita sudah antisipasi, kita sudah membuat edaran gubernur kepada bupati wali kota terkait dengan antisipasi menghadapi kebakaran hutan lahan tahun 2020, rapat koordinasi, menetapkan status, apel dan sebagainya sudah kita lakukan antisipasi. Nah, inilah permasalahan-permasalahan yang terjadi penyebab kebakaran hutan lahan. Yang pertama itu adalah budaya turun-temurun, bukan sengajaan, murah, mudah, cepat. Kemudian belum tahu alternatif lain yang lebih kompetitif, gakum, kemudian para pihak, kemudian kejadian alamiah. Ya, kejadian alamiah ini mungkin kalau musim kemaraunya tinggi, jarang lah terjadi ada gesekan-gesekan antara pohon dan sebagainya menimbulkan api. Kalau memang luar biasa kemaraunya ekstrim sekali mungkin terjadi. Jadi dia bisa ada di situ, misalnya orang Banjar tuh ada pepaci kah kelihatan, atau piring panas itu karena matahari itu bisa menyala. Nah, itu kan bisa karena menyangkut ke lalang apa yang artinya rumput-rumput yang panas bisa terjadi. Tapi hampir rata-rata ya 99% itu ulah manusia yang kebakaran ini. Nah, kemudian kendala-kendala di lapangan itu sudah terjadi. Luas kawasan tidak sebanding dengan jumlah petugas, pembukaan lahan dengan cara membakar, gakum, akses sulit, sulit menjerat pelaku dengan bukti yang cukup. Jadi ada keterampilan petugas belum maksimal kita anukan. Nah, minimal sarana-prasarana tenaga dan sarana. Jadi kita kalau melihat kebakaran di salah satu wilayah, mungkin pada saat kejadian itu pertama kita siap
relawan, siap sarana prasarana, mobil damkar siap, tapi api jauh sekali di atas sana, mungkin 2 kilo atau 3 kilo dari kita bisa akses ke sana. Kita menunggu aja, akhirnya mau ke sana bagaimana caranya, tidak ada akses. Terus yang dibawa apa? Air juga sulit. Nah, itulah kendala-kendala yang alhamdulillah tahun ini kita dibantu dengan helikopter yang tidak dijangkau oleh Satgas Darat, maka helikopter akan membombing di daerah-daerah yang itu. Ini juga dengan perda kita, ada perda nomor 1 tahun 2008, ada perda nomor 1 tahun 2008 tentang pengendalian kebakaran hutan lahan. Ini memang sangat kecil untuk menjerat masyarakat atau dari pengusaha untuk melakukan pembakaran, itu dengan sanksi hukuman 6 bulan, denda 50 juta. Ini yang kalau mereka lalai melaksanakan pembakaran ini sehingga menimbulkan kebakaran di daerah-daerah tertentu akibat kelalaian mereka. Ini sanksinya memang kalau perda gini, tapi kalau undang-undang banyak ini, ada yang 15 tahun, 12 tahun, miliaran dendanya, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kehutanan dan sebagainya ini. Tapi kalau perda agak kecil. Nah, ini mungkin kejadian gambaran-gambaran yang pernah terjadi 2015. Itu adalah yang merah-merah itu ada titik hotspot tuh, di titik terpantau. Jadi dari satelitnya BMKG setiap hari dipantau. Oh, ini ternyata Kalsel gitu, ada peta Kalselnya kecil. Jadi Kalteng dan Kaltim di atas itu. Kalbar sudah damai. Jadi pada saat kebakaran puncak-puncak kita, Kalbar sudah agak melandai dia. Nah, itulah memerah itu. Kalau merah itu memang api nih, kejadian titik pantau. Ini juga sebaran asap. Coba, nah itu kelihatan di satelitnya kita, itu ada asap. Di Kalteng itu tidak ada hari tanpa asap itu. Yang kita Kalsel masih di bawah itu ada daerah Tanah Bumbu, Tanah Laut, daerah lain-lain itu masih petanya masih ada aninya. Nah, kalau Kalteng itu sudah berasap hari, malam, pagi, asap terus 2015 itu. Alhamdulillah kita kurang. Ini juga daerah-daerah yang lain. Nah, ini juga terus itu ada, lanjut lagi. Nah, itu awan. Jadi wilayah Kalsel gitu kelihatan kosong, tidak ada apa, hitam. Di atasnya di daerah Brunei, daerah yang lain itu ada yang hijau, merah, itu adalah potensi hujan. Di Kalteng itu hitam, jadi tidak ada anunya, tidak ada awan. Nah, itulah. Jadi kita kering di sana. Walaupun kita disiapkan siapkan pesawat untuk hujan buatan namanya teknologi modifikasi cuaca TMC. Pernah 2015 standby di bandara 10 hari, 15 hari tidak ada awan, tidak bisa juga. Jadi kita siap sarana, pesawat ada, garam ada, personelnya ada, siap menerbangkan. Tapi begitu kita periksa di satelitnya dengan BMKG, ternyata awan tidak ada di situ. Tidak bisa juga menyamai garam. Garam harus ada awan di bawahnya. Jadi begitu awan ini mungkin dalam waktu 15 menit itu sudah ada butiran-butiran hitam, terjadilah hujan. Itu yang disebut dengan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Jadi kita sudah lakukan itu, tapi yang kuasa menghendaki tidak ada, ya bisa juga kita membuat hujan kan. Nah, inilah gambaran yang juga ada alat yang namanya pengukur udara ISPU. Nah, itu kalau sudah sampai ke levelnya yang merah, ada yang abu-abu itu, kuning, kalau hijau itu sangat baik. Nah, ini di bandara ada yang kita masih terbatas alat ini. Jadi ada di bandara yang bisa memantau ini. Kalau sudah levelnya di atas kuning, apalagi sampai ke merah, itu sudah sangat tidak sehat itu. Jadi harus sekolah libur dan sebagainya. Ini asap semua nih terjadi. Nah, ini juga smognya yang ada di Samsudin Nur. Jadi jarak pandang itu jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Kita rata-rata jam 6, 7, 8 itu sudah tidak bisa apa-apa di Bandara Samsudin Nur. Dengan jarak 500 meter itu pesawat tidak bisa terbang. Jadi jam 9 dan seterusnya sampai malam itu pesawat bisa terbang karena jarak untuk naik
turun naik pesawat itu 1000 meter 1 kilo jarak pandang dari atas itu mau ke turun. Nah itu. Nah kemudian yang lain-lain ini bencana banjir. Nah ini gambar-gambar yang kalau banjir anak-anak senang nih, ada jambak kunjungan nih kan. Nah ini gambar di Satui daerah Sungai Danau di tahunan. Nah ini juga rame kan akan mandian. Nah ini angin puting beliung yang terjadi, otomatis tahamburan atap-atap bandal keluar. Kenapa? Jadi angin puting beliung itu ada anginnya aja. Kalau terjadi angin puting beliung itu ada sepaketnya. Jadi ada angin, ada petir, ada hujan. Nah ini kita waspadai. Kalau terjadi angin puting beliung berputar-putar aja, mungkin kita rame moto-moto. Apalagi zaman ini handphone, video, angin puting beliung putar-putar, kita handphone, video gitu kan, rame melihat. Tapi tidak gitu. Kalau angin puting beliung terjadi itu ada 3 paket tadi. Jadi paketnya petir, angin, hujan. Nah inilah kita waspadai. Kita jangan coba-coba mau video. Kalau kilatnya nyambar ke handphone, kita lagi yang bahaya. Itu juga pelatihan-pelatihan yang kita lakukan. Ini ada pelatihan relawan. Nah ini cara mendirikan tenda, cara memasak dan sebagainya. Jadi kalau adik-adik nanti mau jadi relawan, silahkan gabung. Banyak relawannya, ada namanya Taruna Siaga Bencana yang ada di Dinas Sosial, ada namanya dari relawan BPBD, ada relawan Menggala Akmim setelah kebakaran, ada relawan SAR dari SAR, ada dari kesehatan, PMI dan sebagainya. Ini mungkin yang ahli-ahlinya ya situlah bagaimana cara mendirikan tenda kalau ada bencana, pengungsinya banyak dan sebagainya. Nah kemudian ada ini gambar-gambar kebakaran yang di belakang bandara, itulah kawan-kawan memadamkan. Nah ini yang sering terjadi yang di lahan gambut, ini yang apinya tidak ada lagi. Itu gambar selanjutnya itu ada. Nah itu kan apa ya, yang disemprot kada ada apinya. Jadi orang tawakan kita nyamber-nyamber memajahi api, apinya kada ada, cuma asapnya keluar. Nah inilah yang menyebabkan asap di bandara itu. Ini bukan, jadi lahan-lahan gambut kalau musim kemarau nya sampai akar-akar tuh pohonnya tumbang akibat dimakan api di bawah-bawah itu. Nah ini daerah belakang bandara dari Gunung Damar. Nah sekarang alhamdulillah mungkin dengan diperlebarnya bandara ke sana, banyak parkir-parkir sekarang, mudah-mudahan tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya sudah tidak terjadi lagi untuk bencana asap ini di daerah sana. Kemudian kita pun sudah mengantisipasi membasahi terus setiap hari, setiap tahun ini sudah dilakukan pembasahan di daerah-daerah gambut. Nah, ini ada helikopter. Nah ini bombing, ini membombing. Itu ada alat yang kuning di bawah tuh tangguknya aja kita tuh bakulnya, tapi itu berupa parasut. Kalau tajun ke sungainya mengisap kayak ubur-ubur tuh mengisap, isi banyu. Nah ini bisa sampai 4.500 liter isinya. Nah itu 4.500 liter itu kalau dibandingkan tangki banyu itu 5.000 kan. Nah tapi kalau sudah naik ke atas kayak bakul aja, orang kada percaya 5.000-an halus benarnya. Nah tapi kalau parak di situ, karena nih helinya nih minyaknya aja 3.500 liter di bawahnya, mau banyu 4.500, bayangkan kekuatannya tuh, ini baling-balingnya. Jadi kalau 100 meter aja rumah parak kita ditambur atapnya, jadi gancang nih baling-balingnya. Nah itu lanjut. Nah ini ada heli yang lain lagi jenis MI, itu jenis Kamov tadi. Ada lagi ini. Nah ini pilotnya, lanjut. Nah ini pilotnya dari orang Ukraina nih. Jadi heli-helinya dari Rusia, pilotnya dari Ukraina. Jadi ini kalau kita disuruh, nah ini pilot yang Banjarmasin nih. Nah kita harus ikut. Kemarin 2015 kita berbuat di situ 3 jam. Unjal. Nah itulah kita memantau, memoto dari atas, foto-foto yang asap itu, asap aja tidak ada lagi kemana-mana, asap terus kemana kita bombing terserah aja lagi, api terus. Itu 2015 itu, sama 2019 kemarin hampir kewalahan kita. Nah itu, nah ini gambar-gambar itu kita sebagai koordinator, jadi
kita ditugasi pimpinan dari tahun 2012 sampai sekarang nih mengurusi heli nih yang urus pesawat. Jadi kita ada terus bergambar di situ. Ada menandu lah gambarnya. Nah lihat itu adalah. Jadi nah ini lanjut tadi ini heli patroli. Lanjut, nah itu bunga sebenarnya helinya. Bosnya buat dia. Nah ini yang tahun 2019 helinya halus saja, cuma harap baling-baling satu aja. Nah ini jenis apa kemarin Robinson, jadi bisa 3 aja lawan pilot di situ. Nyaman benar nih kayak baja ya. Nah itu. Nah itu mungkin. Nah ini gambar-gambaran heli. Nah ini yang gambaran ini kebakarannya. Jadi ada kebakaran api. Nah titik api itu ada, kita pakai open kamera. Jadi di pesawat itu dibekali kamera. Jadi melihat begitu plak di foto, dia ada sudah koordinatnya, lokasinya di mana, daerah mana. Kemudian dari situ diinformasikan ke kita sebagai koordinatornya, ini layak nggak dibombing. Saya perintahkan heli ini berangkat untuk melakukan bombing. Berangkat dia ke sana. Nah kemudian dilakukan pemadaman daerah-daerah itu. Nah ada gambar pesawatnya mengambil banyu, kemudian membombing. Nah itu bajunya, nah ini membombingnya. Jadi dibombing pakai itu kan, dilepas. Jadi mau lepas itu kan sebarangan juga. Misalnya anginnya di sini, di belakang angin sia-sia. Jadi ada posisi-posisi yang, nah itu 4.000 5.000 tuh isi yang itu tuh, bucket namanya, istilah bucket. Nah itulah gambaran. Nah ini juga yang pelatihan relawan penanggulangan bencana. Itu ada masalah banjir, kita latih mereka terjun ke sungai kayak apa, ada misalnya korban di sungai, cara menyelamatkan di sungai dan sebagainya. Jadi mungkin adik-adik nanti bisa belajar. Kalau mau jadi relawan silahkan, setelah sambil kuliah sambil jadi relawan penanggulangan bencana. Nah ini, nah itu cara mengevakuasi ini, mengangkat, ada mayat dapat, misalnya ada yang masih belum meninggal dan sebagainya, dia mengangkatnya kayak apa. Nah, sampai situ buat napas buatan. Nah ini berabut pula bibian bungas yang dibuat napas buatan nih rawan. Nah nanti pelatihan cara merakit perahu, cara kebakaran dan sebagainya. Itulah mungkin yang saya dapat sampaikan. Jadi BPBD itu tidak bekerja sendiri, jadi semua sektor terlibat, dari TNI, Polri, jadi organisasi masyarakat, relawan, orari, termasuk mahasiswa, pramuka dan lain-lain tokoh masyarakat. Nah ini juga yang saya sampaikan terakhir mungkin terkait dengan bencana yang disebutkan di paparan terakhir itu Pak BHK. Nah ini ingin selamat, kita tuh ingin selamat. Jadi kalau kita ingin selamat, mulai dari diri sendiri, keluarga, komunitas, dan nah ini, jadi korban yang selamat itu dikarenakan diselamatkan oleh. Jadi korban yang selamat itu dikarenakan diselamatkan oleh. Jadi yang pertama, diri sendiri itu 35%. Nah kemudian anggota keluarga itu 31,9%. Teman, tetangga 28,1%, orang lewat 2,6%, tim penolong 1,7%, lain-lain 0,92%. Coba bayangkan, kalau tim penolong tuh misalnya kita ada terjadi kebakaran pemukiman, rumah, artinya kita menelpon pemadam aja sampai ke rumah kita mungkin berapa waktu. Untuk menyelamatkan diri keluarga kita, otomatis kita sendiri dulu. Nah, berarti 30%. Kemudian keluarga membantu, tetangga membantu. Itu. Tapi kita kalau berharap dengan petugas tadi jauh benar. Petugas cuma 1,70% aja yang berharap. Biasanya ada kejadian banjir, tinggalan anak kita atau siapa. Penolongnya menunggu besar, menghidupi mobil sampai ke sana, sudah kada ada lagi, kemana hilangnya. Nah, itulah. Jadi ya orang yang dekat itu lah yang, jadi begitu yang selalu kita ingatkan, yang ingin selamat itu, yang menyelamatkan diri adalah kita sendiri, keluarga, dan komunitasnya. Mungkin itu terkait dengan bencana. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang jelas, silahkan nanti adik-adik dipelajari. Kalau mau mendalami terkait dengan bencana, ada buku-buku
terkait undang-undang, buku panduan dan bencana dan lain-lain sebagainya. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.